Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kemudahan kepada kita semuanya. Di antaranya kita bisa menjalankan ibadah pada bulan Ramadan ini, dan kita juga bisa berpuasa dan juga bisa menuntut ilmu agama Islam. Semua ini merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita selalu mengingat-ingat agar kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan terlimpahkan kepada junjungan besar Nabi yang mulia Muhammad alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Semoga kita semuanya kita termasuk di dalamnya. Para jamaah, akhwatullah, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada pagi hari ini, masih membahas tentang kitab Asyru Qawaid fil Istiqomah, 10 kaidah, 10 prinsip untuk meraih menggapai istiqomah dalam agama Islam ini, karya dari Syekh Abdul Razak Ibn Abil Musin Al-Abad Al-Badr hafidhahumullahu subhanahu wa ta'ala. Kita sekarang masuk pada kaidah yang ke-7 atau 8 lah sekarang ini? 8, terakhir yang 7. 8 gitu. Kaidah yang ke-8 dijelaskan di sini, istiqomah di dunia membuahkan keistiqomahan ketika meniti di atas sirat di hari kiamat. Istiqomahnya seorang muslim dan muslimah di dunia ini, dia berusaha keras untuk beristiqomah di atas tauhid, di atas agama Islam. Nanti buahnya itu bisa dirasakan, yakni dia bisa melewati jembatan atau sirat di hari kiamat kelak. Karena tidak semua orang bisa melewati sirat tersebut. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala mengatakan, barang siapa di dunia memperoleh hidayah untuk berjalan di atas jalan yang lurus, siratul mustaqim, al-manhaj as-salaf, seorang yang dia dianugerahi oleh Allah Ta'ala hidayah, bisa mengikuti manhaj yang benar, agama Islam yang hak, ini merupakan karunia yang sangat besar sekali. Hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini tidak diberikan kepada seluruh manusia, bahkan tidak diberikan kepada seluruh kaum muslimin. Buktinya di antara kaum muslimin yang 72 golongan itu tersesat mereka. Hanya satu golongan yang selamat. Mereka masuk surga Allah Subhanahu wa taala tanpa azab, tanpa hisab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya tanpa azab dan juga tanpa hisab. Amin. Nah, ini merupakan kebaikan yang sangat besar, merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus senantiasa kita ingat-ingat. Tidak setiap orang diberikan pemahaman yang benar dalam beragama. Betul dia Islam, muslim atau muslimah, tapi masih menjalankan kesyirikan, masih melakukan bid'ah perkara yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah
alaihi salatu wassalam. Bahkan dia tersesat dari jalan kebenaran. Ada yang ikut ngebom sana, ngebom sini, ya. Ada yang mereka bahkan masuk ke dalam filsafat, menjadi liberal dan lain sebagainya. Walhamdulillah kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk kaum muslimin, insya Allah, dan semoga kita berharap termasuk golongan satu yang benar, yang meniti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan dengan pemahaman para sahabat. Orang yang dia memperoleh hidayah untuk berjalan di atas jalan yang lurus, maka ia akan mendapatkan hidayah kelak di negeri akhirat saat melewati jembatan atau sirat di akhirat. Yang dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jembatan ini di atas neraka jahanam. Jembatannya di atas neraka jahanam. Pada hari kiamat nanti akan dibentangkan sebuah jembatan di atas neraka jahanam yang lebih tajam dari sebilah pedang dan lebih tipis dari sehelai rambut. Itu gambaran jembatannya, sangat tajam, lebih tajam daripada pedang, tapi lebih tipis daripada rambut. Dan seperti apa itu gambarannya? Jembatan, apa bisa orang lewat di situ? Kita katakan bahwasanya tidak ada yang bisa lewat jembatan sirat ini kecuali dia yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik, sudah. Kalau hanya sekedar usaha di dunia, ya, orang melewati tali yang di tali itu bisa apa enggak kira-kira? Di dunia ada di sirkus-sirkus itu bisa apa enggak? Bisa. Ini urusannya beda. Di akhirat bukan seperti itu ukurannya. Wah, kalau gitu saya tak belajar melewati tali saja, ya. Lewat tali, ya, belajar keseimbangan dan lain sebagainya. Bukan. Ini urusannya ini ditolong atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita supaya mendapatkan pertolongan dari Allah taala? Supaya kita menjadi hamba-hamba yang beruntung di akhirat? Jawabnya, kita menjalankan hal-hal, perkara-perkara yang mendatangkan pertolongan Allah taala, mendatangkan cintanya, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena murni orang bisa melewati sirat, jembatan ini karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ditolong pasti nggak bisa. Semua yang bisa lewat itu karena ditolong. Dan orang itu ada usahanya. Usahanya ya dia di dunia beramal dengan penuh keikhlasan, berjuang, terus senantiasa ibadah kepada Allah taala. Perjuangannya di situ, nanti ditolongnya di akhirat. Nah, yang sedang kita lakukan kan seperti itu sebenarnya. Kita mendatangkan pertolongan Allah taala bagi diri kita sendiri. Kita mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat nanti di akhirat. Yang lain juga seperti orang yang dia bisa menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur, ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu. Ini orang yang bisa jawab karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena dia hafalan mati-matian di dunia, tapi nggak sholat, ini. Tapi dia tidak berjilbab, tapi dia tidak ngaji, tapi dia tidak bertauhid. Nggak ada gunanya sama sekali hafalannya. Urusannya bukan sekedar hafalannya, tapi bagaimana amal ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya di dunia. Apakah dia iltizam dengan syariat Islam? Apa dia istiqomah di atas kebenaran? Apakah dia menjauhi larangan? Atau sebaliknya, larangan dijalankan, perintah-perintah Allah malah dilanggar semuanya, wa na'udzubillahi min dzalik. Dan orang dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, atau seorang yang dia bisa melewati sirat, maka ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka istiqomahnya kita di dunia itu membuahkan keistiqomahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melewati jembatan sirat nanti di akhirat. Manusia akan diperintahkan untuk melewati jembatan ini. Kondisi mereka berbeda-beda ketika melewati jembatan. Tergantung perbedaan amalan dan keistiqomahan mereka saat berada di atas siratul mustaqim, jalan atau manhaj yang benar di dunia ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, barang siapa yang diberi petunjuk di negeri dunia, jalan yang lurus,
Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk di jalan yang lurus ini. Amin. Kita senantiasa butuh hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah terbagi menjadi dua. Hidayah apa dan apa? Siapa yang bisa menjawab? Hidayah apa? Hidayah taufik dan juga hidayah al-irsyad atau al-bayan. Hidayah taufik dan juga hidayah al-irsyad atau al-bayan. Hidayah irsyad atau taufik ini petunjuk dari Allah Ta'ala, ilmu yang bermanfaat. Ini namanya hidayah irsyad, menunjukkan kebaikan. Hidayah irsyad dan bayan, petunjuk, penjelasan, ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan juga oleh orang-orang beriman yang lain. Yani kita bisa menunjukkan kebenaran kepada orang lain, sekedar menunjukkan lah ya. Ini loh yang benar, mari kita ikuti. Ini salah, ini bid'ah, kita harus meninggalkan. Ini yang tauhid, ini yang kesyirikan. Tidak boleh seorang ibadah di kuburan, ibadah di masjid atau di rumah baca Quran misalnya. Ini kita menunjukkan orang. Ini namanya hidayah taufik. Ngafan, ini hidayah al-irsyad atau al-bayan. Kita memberikan petunjuk, kita memberikan penjelasan. Ini dimiliki oleh Allah dan juga selain Allah Ta'ala. Manusia seperti kita bisa. Seperti saya sekarang ini memberikan hidayah al-irsyad al-bayan. Hidayah petunjuk. Hidayah menjelaskan kebenaran. Diharapkan supaya diikuti. Tapi apakah semua orang mengikuti? Jawabnya tidak semuanya. Bisa jadi diikuti, bisa jadi enggak. Tentu kita harapannya supaya diikuti karena ini kebenaran. Dan saya tidak pernah mengajak orang ikuti saya loh ya. Jangan ikuti saya. Keliru. Ikuti Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam. Ikutilah Al-Quranul Karim. Ikutilah sunnah-sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan mengikuti saya. Kebenaran itu dalam Al-Quran dan sunnah, bukan pada orangnya. Al-haqqu yu'rafu bil kitabi wa sunnah wa laisa bisaksin fulan au anlanin. Kebenaran itu di dalam Al-Quran dan sunnah, bukan kebenaran dikenal karena orangnya, tidak. Orangnya ini pasti benar, tidak. Ada salahnya, ada kelirunya. Nah, kita mengajak supaya kaum muslimin wal muslimat semuanya ini mengikuti Al-Quranul Karim dan juga sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tentu kita butuh penjelasan para ulama, iya, otomatis sudah. Jangan seperti orang-orang ketika kita menyeru, kita harus kembali kepada Al-Quran dan sunnah, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Loh, itu meninggalkan ulama, membenci ulama. Tidak, siapa bilang? Kita tetap mau nggak mau ya, kita tetap menggunakan bantuan para ulama. Di antara kitab yang kita bahas ini kan juga kitabnya para ulama. Kita membutuhkan bantuan Al-Imam Asy-Syafi'i, penjelasan-penjelasan beliau, Al-Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semua kita tetap membutuhkan. Tapi intinya kita mengajak orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Penjelasan mereka kita pakai, tetap kita pakai. Dalil yang mereka bawakan kita pakai, Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita tinggalkan, tidak. Itu hidayah al-bayan, al-irsyad bisa dimiliki oleh Allah dan juga selain Allah. Adapun hidayah at-taufik, hidayah taufik ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah yang bisa menjadikan orang mengikuti kebenaran. Hidayah menjadikan orang tergerak hatinya, meninggalkan kemaksiatan, menjauhi keburukan-keburukan. Hidayah ini yang punya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggerakkan hati orang, memberikan menjadikan orang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa hanya Allah taala. Kita menyampaikan iya, tapi kita tidak bisa menjadikan orang mengikuti, menuruti apa kemauan kita. Dan ini sangat kita pahami. Misalnya pada anak-anak kita, apakah semua yang kita sampaikan dijalankan oleh anak kita? Terkadang juga ya, enggak. Dimintai tolong anaknya, sebenarnya kayaknya disuruh untuk ngambilkan sendok, ngambilkan garpu,
nyuci piring, apa langsung budal anaknya? Nah, tidak, karena Allah yang menggerakkan hatinya. Kita memberikan petunjuk kebaikan, iya. Itu yang kita harapkan supaya diikuti oleh seluruh kaum muslimin wal muslimat. Tapi masalah hati urusannya perkaranya kembali kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti kita menyerah, tidak. Bukan berarti kita dakwah sekali dua kali bosan, tidak. Tetap kita dakwahkan, sampaikan kebenaran. Tetap sampaikan, terutama pada orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, kita harapkan mereka kebaikan, dapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, tetap kita sampaikan. Ditolak berkali-kali, kita dakwahi berkali-kali. Ya memang ditolak itu ada sakit hatinya, iya apa enggak? Tapi begitulah Rasulullah alaihi salatu wassalam juga tidak bosan-bosan mendakwahi keluarga-keluarga beliau. Tidak bosan beliau, meskipun ditolak, meskipun ditentang, meskipun dimusuhi, berkali-kali ingin dibunuh, tapi beliau tetap menyampaikan kebenaran. Sebagaimana kisah ketika Rasulullah mengumpulkan orang-orang Quraisy waktu itu, kemudian Rasulullah memberikan analogi, contoh yang sangat bagus. Kurang lebih Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, kalian percaya apa tidak? Kira-kira kalau saya kabarkan bahwasanya di belakang lembah ini, di belakang bukit ini ada pasukan yang besar yang siap menyerang kita semuanya. Yang tahu hanya saya bawa kabar berita ini. Kalian kira-kira, wahai orang-orang Quraisy, percaya atau enggak percaya? Percaya apa enggak kira-kira? Percaya atau mboten? Saya ngabarkan nih, ada pasukan besar ini di belakang, mau menyerang kalian semua. Sudah siap-siap mereka, sudah dekat dengan kita, mau menyerang. Percaya apa enggak kira-kira? Jawabnya percaya. Mereka percaya karena Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam terkenal dengan sifatnya yang jujur. Beliau disifati al-amin, amanah, jujur, as-sadiq, al-masduq. Sadiq orang yang jujur, masduq yang dibenarkan. Nah, ketika beliau ngomong menjelaskan dengan penjelasan yang kedua, tadi kan kalau dikabarkan Rasul percaya, gitu kan? Sekarang bagaimana dengan yang ini, percaya apa enggak kalian kira-kira? Ketika beliau menjelaskan, saya ini utusan Allah, saya Rasulullah, saya Nabi yang terakhir. Marilah kita ini masuk agama Islam, beribadah kepada Allah Ta'ala, dan kita meninggalkan seluruh kesyirikan. Nah, ketika diajak seperti ini loh, ketika beliau menyampaikan kebenaran, barang siapa masuk Islam maka dia dijamin surga. Barang siapa yang dia melakukan kesyirikan, tidak masuk Islam, maka dia akan diazab dengan neraka dan dia kekal di dalamnya. Musyrikun, kafirun. Ketika disampaikan seperti ini oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka orang-orang Quraisy tidak percaya semuanya. Tiba-tiba tidak percaya. Kalau diberikan kabar berita yang sebelumnya percaya, tapi diberikan kabar berita yang seperti ini, beliau adalah Nabi, beliau Rasul, supaya orang-orang mengikuti agama yang beliau bawa. Tiba-tiba Abu Lahab ngomong pada Rasulullah alaihi salatu wassalam dan membantah ucapan beliau. Alihada jama'tana, apakah engkau mengumpulkan kita semua tujuannya untuk didakwahi seperti ini, untuk diajak bertauhid? Qulu la ilaha illallah tuflihu, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Tabban laka ya Muhammad, celakalah engkau wahai Muhammad. Abu Lahab ngomong seperti itu kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, padahal beliau pamannya Rasul, ya pamannya Rasul langsung, tapi membantah dakwahnya Rasulullah. Maka turunlah surat apa? Surat Al-Lahab. Tabat yada Abi Lahabin wa tabba, celakalah Abu Lahab itu. Dia diberikan kabar gembira supaya masuk Islam, supaya masuk surga, tidak mau, malah membantah, malah menolak. Nah ini jadinya diturunkan ayat khusus untuk membantah Abu Lahab tersebut. Dakwah memang butuh perjuangan, memang butuh
konsisten, butuh istiqomah di atas musibah-musibah yang menimpa. Kemudian semakin kokoh pijakan seorang hamba di jalan yang lurus, semakin dia istiqomah menjalankan syariat Islam di dunia, maka dia nanti ketika melewati sirat, jembatan di akhirat, dia juga pijakannya semakin kokoh. Padahal siratnya, jembatannya lebih kecil daripada rambut, dan juga lebih tajam daripada pedang. Bagaimana orang lewat itu? Tapi seorang bisa ditolong oleh Allah Ta'ala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Kalau Allah berkehendak, Allah bisa menolong hambanya. Maka kita berusaha istiqomah di dunia ini. Salah satu buahnya, kebaikannya adalah kita bisa untuk melewati Shiratul Mustaqim. Dan itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Karena ada beberapa kondisi seorang yang melewati jembatan sirat tersebut. Ada yang melewati secepat kilat. Orang tapi bisa lewat secepat kilat. Ini kan kalau di dunia kayak mustahil. Apakah bisa secepat kilat? Berarti hanya satu kedipan mata atau tidak ada. Ada juga yang secepat kedipan mata. Satu kedipan nggak ada 1 detik. Ada yang secepat angin berhembus sangat kencang. Ada yang seperti itu. Ada yang seperti orang naik kendaraan, naik mobil lah, naik motor lah. Ada yang seperti orang berlari, tapi dia bisa lewat sirat. Ada yang seperti orang berjalan agak lama, sangat mengkhawatirkan. Ada yang merangkak, ada yang berangkang lewat jembatan, karena seperti itu. Dan mereka ada juga yang merangkak tapi juga selamat, tapi kan sangat ngeri, bahaya nih kalau kelamaan bisa jatuh. Dan ada juga yang mereka susah gitu ya, lewat itu penuh dengan kesengsaraan karena dia juga hampir-hampir terkena azab dari neraka, hampir dia masuk neraka tapi akhirnya selamat. Amal ibadah seorang di dunia menentukan bagaimana dia bisa melewati sirat ini. Karena itu hendaknya seorang hamba dia memperhatikan jalan di dalam meniti sirat di akhirat adalah sebagaimana dia menapaki jalan di dunia. Jadi kalau kita ingin selamat di akhirat, ya waktunya itu sekarang ini berusahanya. Usahanya supaya selamat di akhirat, usahanya sekarang ini. Orang ibadah panennya di akhirat. Jangan kita berniat panen di dunia. Panennya supaya dipanen di akhirat saja, dan itu yang kita harapkan. Adapun di dunia, sesuatu yang semuanya fana, tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Makanya bahkan para sahabat, mereka itu orang-orang yang ada yang mereka yang punya karomah, tapi sedikit dibandingkan dengan umat yang generasi setelahnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, lebih banyak mereka. Apakah menunjukkan orang yang punya karomah mulia? Apakah tabi'in lebih mulia daripada sahabat? Jawabnya tidak. Sahabat tetap orang-orang yang paling mulia, lebih mulia dibandingkan para tabi'in. Berjumpa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ini keutamaan yang luar biasa besar. Ini keutamaan tersendiri yang luar biasa besar. Karena karomah ibaratnya al-ajrul mu'ajjal fid dunya, pahala yang disegerakan di dunia. Para sahabat malah berdoa supaya tidak dapat karomah. Enggak apa-apa, enggak dapat karomah, supaya pahalanya ini dipanen di akhirat gitu loh ya. Supaya pahalanya dipanen di akhirat. Ini yang memang benar-benar karomah, bukan ahwal syaitoniyah. Apakah pernah saya jelaskan belum di sini? Ada perbedaan antara karomah dan juga ahwal syaitoniyah namanya. Karomah datang dari Allah Ta'ala. Ahwal syaitoniyah, ya, kondisi luar biasa menakjubkan yang datang dari setan namanya. Ini datangnya dengan bantuan syaiton. Dan karomah itu tidak bisa didatangkan, dimunculkan di antara perbedaannya ini ya. Karomah tidak bisa didatangkan sesuai dengan keinginan, tidak bisa. Mari kumpul sama, saya tunjukkan karomah saya. Sholat di atas ya daun tales misalnya. Tidak bisa didatangkan seperti itu, tidak bisa. Karomah ini tidak bisa didatangkan sesuai keinginan. Adapun ahwal syaitoniyah,
itu bisa didatangkan sesuai keinginan karena dengan bantuan setan tadi. Makanya ya ada juga pondok pesantren yang mereka penampilannya ini adalah seperti haflah, seperti ketika wisuda itu malah ditampilkan orang-orang yang dibacok tapi tidak berdarah gitu ya, bisa melewati api, bisa makan beling kaca, rasa makan beras itu larang. Kemudian juga bisa mereka juga bisa kelapa itu bisa dikupas dengan gigi, rambutnya bisa narik truk, bisa narik dan lain sebagainya. Ini kan bisa didatangkan, ini bukan karomah namanya. Kemudian juga orang yang dia mendapatkan karomah, ini dia orang yang bertakwa. Kalau dilihat amal ibadahnya, maka dia amal ibadahnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun orang yang dia punya juga seperti karomah, tapi namanya ahwal syaitoniyah, meskipun dinamakan karomah, sebenarnya bukan karomah. Itu kalau dilihat orangnya, dia tidak menjalankan sunnah, tidak menjalankan agama Islam. Dia biasanya menjalankan kesyirikan, menjalankan bid'ah, seperti itu. Kalau dilihat orangnya, yang katanya punya karomah, dilihat dulu karomah atau bukan. Dia ibadahnya tidak sesuai sunnah. Puasanya puasa mutih, puasa weton, puasa wisonggeni, puasa Ramadan malah enggak lah ini. Sholat juga kadang-kadang, tapi ke kuburan sering. Ya, seperti ini bukan karomah, dia bukan pemilik karomah, dia pemilik ahwal syaitoniyah. Ini dengan bantuan jin, dengan bantuan syaiton ini terlarang. Kemudian juga kalau dilihat perbedaan selanjutnya adalah karomah menjadikan orang ini dia tawaduk. Karomah menjadikan orang tawaduk. Orang yang memilikinya ini malah sungkan sebenarnya. Waduh, kok saya dapat karomah ini, mending nggak usah aja, nanti dianggap orang solih. Menjadikan seperti itu orang dapat karomah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dapat karomah apakah jadi sombong? Tidak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak. Dan juga sahabat yang lainnya juga tidak. Tapi orang yang dia punya ahwal syaitoniyah, dia semakin sombong, membanggakan dirinya, merendahkan orang lain, merasa dia lebih hebat. Orang yang nggak cerdas dibacok, itu kan semakin sombong dia malah. Kemudian juga di antara perbedaan karomah dan ahwal syaitoniyah, karomah itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah munculkan tujuannya untuk menampakkan kebesaran kuasaan Allah dan dibutuhkan. Dan dibutuhkan memang. Ditampilkan dimunculkan oleh Allah, karomah itu didatangkan karena memang dibutuhkan waktunya, tempatnya, kondisinya dibutuhkan. Adapun ahwal syaitoniyah sebenarnya itu tidak dibutuhkan, tapi malah ditampilkan gitu loh ya, untuk pamer. Lah itu yang beberapa perbedaan ahwal syaitoniyah dan karomah. Yang jelas karomah ini tidak bisa didatangkan setiap waktu sesuai dengan keinginan. Cuma kalau ada orang dia dari ini bisa kita lihat. Orang kalau dia mengumpulkan orang, saya perlihatkan karomah saya. Ini pasti bukan karomah. Karomah itu Allah yang memberikan, bukan dia sendiri yang mendatangkannya. Ini kekeliruan. Maka seorang hendaknya dia senantiasa berusaha istiqomah di dunia dengan usaha yang keras, dengan usaha yang mati-matian istilahnya. Apalagi pas ini bulan Ramadan, kita berusaha maksimal beribadah kepada Allah Ta'ala, supaya kebaikannya bisa kita panen di akhirat. Tidak dapat karomah di dunia, nggak mengapa, gitu. Tidak apa-apa kita, tidak mengapa sama sekali, bukan menjadi masalah. Bukan menjadi masalah sama sekali. Kemudian kaidah yang ke-9, penghalang keistiqomahan adalah syubhat yang menyesatkan dan syahwat yang membinasakan. Penghalang orang istiqomah di atas kebaikan, di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala adalah syubhat dan juga syahwat.
dan tidak akan lepas dari keduanya ini. Orang yang dia menyimpang, orang dia melakukan kemaksiatan, bisa jadi kena syubhat atau dia kena syahwat, mengikuti syahwat nafsunya. Karena orang yang dia menapaki jalan kebenaran, pasti syaitan tidak akan tinggal diam gitu ya. Dia senantiasa berusaha gimana caranya orang ini menyimpang, orang ini bermaksiat pada Allah Ta'ala, entah disesatkan dengan syubhat atau disesatkan dengan syahwat. Oh, kalau ini tidak bisa disesatkan dengan hawa nafsu, tapi disesatkan dengan kerancuan berpikir dengan syubhat bisa. Nah, caranya seperti itu. Syaitan senantiasa berusaha bagaimana caranya supaya manusia tersesat. Seruan dan ajakan syaitan yang menyimpang ini dilakukan dengan syubhat dan syahwat. Jika syaitan melihat seorang muslim atau muslimah dia meremehkan agama, maka dia menipunya dengan syahwat. Dia meremehkan agamanya. Ini orang yang dia itu istiqomahnya kurang gitu ya, kurang istiqomah, kurang menjalankan syariat Islam, bisa diberikan nafsu-nafsu syahwat sehingga dia menyimpang lewat jalur syahwat. Syahwat untuk makan, syahwat untuk minum, syahwat untuk riba, syahwat untuk berjudi, ya seperti ini, syahwat. Syahwat untuk berzina, khomer dan lain sebagainya. Syahwat, keinginan-keinginan. Syahwat, keinginan-keinginan. Nafsu manusia. Dan sebenarnya jelas keburukan, jelas kemaksiatan. Tapi orang melakukannya karena mengikuti syahwatnya tadi, mengikuti nafsunya. Orang yang meremehkan agama, maksudnya yang dia tidak iltizam, tidak kokoh dalam beragama. Kan orang ini kan kalau dilihat memang kita bukan mencermati, bukan metani orang satu-satu, tidak. Tapi kalau dilihat tok itu loh, sekilas itu kan orang ini aja yang sholat 5 waktu di masjid, dia bisa ngaji, dia bisa baca Quran. Ini kan secara umum ya agamanya seperti itu gitu ya. Kalau kita lihat orang lain lagi, bukan sengaja juga, kita sekedar melihat ini perempuan tapi keluar tidak memakai pakaian yang lengkap, auratnya kelihatan, ini kan juga sudah kelihatan bagaimana dia menjalankan agama gitu loh maksudnya. Lah orang yang seperti ini diberikan nafsu-nafsu syahwat, agamanya kurang, dijalankan dengan baik, diberikan disesatkan dengan jalan syahwat. Sebaliknya, kalau syaitan melihat seorang itu yang dia bersemangat dalam menjalankan agama, kalau diberikan syahwat, ya biasanya ya itu akan mental gitu ya. Diajak berzina nggak mau, diajak riba juga nggak mau, diajak minum khamr juga nggak mau. Orang yang iltizam dengan agamanya. Jadi iltizam dia kokoh menjalankan agama. Dia benar-benar menjalankan agama Islam. Ini tidak disesatkan dengan syahwat, tapi dengan syubhat, dengan kerancuan-kerancuan. Dia diberikan kerancuan dalam agamanya. Itu caranya syaitan. Perhatikan di sini ada perkataan ulama salaf, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan suatu perintah melainkan syaitan pasti berusaha menghalangi dengan 2 cara. Entah dengan cara meremehkan dan mengentengkan perintah tersebut dengan syahwat. Yang kedua, atau dengan cara berlebihan dan hulu dalam menjalankan agama dengan syahwat, dengan syubhat. Dan syaitan tidak peduli dengan cara mana ia berhasil. Yang penting dengan kedua cara ini atau salah satunya bisa menyesatkan manusia. Nah, kita faedahnya mengetahui hal ini adalah kita jadi tahu jangan sampai kena syahwat, jangan sampai juga kena syubhat. Ini saya ngomong jangan sampai, ini juga bukan sekedarnya. Usahanya mati-matian ini. Iya apa enggak? Ini benar-benar mati-matian ini sudah. Saya ngomong apa adanya ini. Bukan sekedar ngomong-ngomong tok, tidak. Bagaimana mungkin kita nggak pengen orang jalan-jalan, kita tapi ngaji duduk di sini. Ibu-ibu perempuan secara umum biasanya pengen belanja
pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya. Tapi suaminya memerintahkan diam di rumah, mengajaknya di rumah ngobrol dan lain sebagainya. Dia memilih ibadah sholat tarawih, dia memilih memakai pakaian syar'inya. Ini butuh perjuangan yang luar biasa, butuh perjuangan ekstra, dan ini mati-matian. Itu sudah apa adanya sudah. Kita memang butuh usaha seperti itu untuk menghindari syahwat dan syubhat. Karena orang yang dia kokoh dalam beragama, kalau disesatkan dengan syahwat, diajak riba, nggak mau. Diajak minum khamr, diajak berzina, tidak mau. Diajak mencuri, tidak mau. Yang jelas-jelas keliru, jelas-jelas salah itu memang. Semua orang juga sepakat, dan dia agamanya alhamdulillah kokoh gitu ya. Imannya kuat. Yang seperti itu diajak syahwat tidak mau. Cara syaitan diajak masuk ke lubang syubhat, diberikan kerancuan-kerancuan. Seperti kerancuan dalam tauhid al-asma wa sifat. Kerancuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan misalnya kerancuan di situ. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin. Siapa yang menciptakan Allah? Nah, sampai kayak gitu. Diberikan kerancuan seperti bagi orang yang ngaji, imannya kokoh, imannya kuat. Diberikan kerancuan seperti itu. Dan sebenarnya setiap syubhat, setiap kerancuan ini pasti akan ada bantahannya. Pasti ada dalil yang membantah. Kalau ditanya siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya adalah kita tidak diajarkan dalam perkara gaib untuk mencari-cari tahu, tidak diajarkan seperti itu caranya. Itu sudah selesai padahal urusannya. Kenapa kita mempersulit diri sendiri? Kita tidak diperintahkan kok mencari tahu seperti itu. Dan Allah juga tidak pernah menjelaskan. Cukup terima yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hakim Al-Alim, Maha mengetahui dan punya hikmah. Segala sesuatu yang terjadi tidak akan mungkin keluar dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kebaikannya, pasti ada ibrahnya, pasti ada faedah yang bisa kita petik, kita jadikan pelajaran hidup bagi kita semuanya. Maka orang-orang yang mereka seperti kelompok Khawarij yang biasa ngebom, yang biasa membunuh kaum muslimin, ini kena subuhat namanya. Kena subuhat. Karena Khawarij orang yang ibadahnya luar biasa sebenarnya. Bacaan Qur'annya luar biasa. Tapi karena mendapatkan kerancuan berpikir, punya subuhat di dalam kepalanya, akhirnya sangat mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan ini tidak benar. Ini tidak benar sama sekali. Kelompok Khawarij, kelompok teroris, kelompok yang tidak benar. Mereka salah dalam menjalankan agama Islam karena mereka terkena syubhat. Mereka terkena syubhat. Dalam beragama mereka keliru, salah paham. Akhirnya mudah mengkafirkan, mudah membunuh kaum muslimin wal muslimat. Ini sangat kita tentang dengan keras. Ini merupakan kekeliruan, ini merupakan kesalahan yang sangat besar sekali. Mereka mencomot satu dalil, satu ayat, tapi meninggalkan yang lainnya. Kemudian mereka pahami dengan pemahaman mereka sendiri. Yang ini yang keliru, yang ini yang salah. Padahal kita ambil pemahaman dari pemahaman para sahabat. Bagaimana sahabat menjelaskan tentang hal ini? Bagaimana sahabat mempraktekkan ayat ini, ibadah yang ini, itu caranya seperti itu. Kita beragamanya Al-Quran dan Sunnah menggunakan pemahaman para sahabat, bukan dengan pemahaman sendiri, bukan dengan pemahaman pribadi. Sebagaimana juga ada mereka kajian tapi hanya membahas Al-Quran, tidak membahas hadis sama sekali. Tidak mungkin mereka bisa sholat, tidak mungkin mereka bisa wudhu, tidak mungkin mereka bisa mandi junub, tidak mungkin bisa mereka puasa, manasik haji dan lain sebagainya. Itu kekeliruan, tidak boleh. Ini namanya kelompok inkaru sunnah, yang menolak mengingkari sunnah, yang mengingkari hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Ini merupakan kelompok yang keliru, kelompok yang salah. Mereka juga kena syubhat. Kalau maksiat itu syahwat. Syahwat ini berupa maksiat yang jelas, yang gamblang. Ini perbuatan salah, perbuatan keliru dilakukan oleh orang ini karena mengikuti nafsunya.
mengikuti syahwatnya, bukan karena kerancuan berpikir. Adapun kelompok-kelompok liberal, yang mulai di liberal ini, kena subuhat mereka ini, kena subuhat, akhirnya punya pemikiran yang sangat menyimpang dari kebenaran. Dan seorang muslim dia wajib berhati-hati dari syahwat dan subuhat. Semuanya sama-sama mengerikan, semuanya sama-sama berbahaya. Meskipun yang lebih berbahaya adalah syahwat atau subuhat. Yang lebih berbahaya subuhat. Subuhat ini lebih berbahaya daripada syahwat. Orang yang mengikuti syahwatnya ini sebenarnya dia tahu hal yang dilakukan ini salah. Secara umum seperti itu. Orang yang dia membunuh, orang yang dia mencuri, orang yang dia minum khamr, ini sebenarnya tahu minum khamr ya keliru. Mencuri perbuatan keliru. Tidak mungkin nanti anak saya tak ajari nyuri aja enak ya. Diajari minum khamr tidak, karena keliru. Dia tahu kelirunya, ini mengikuti syahwat. Tapi kalau orang terkena syubhat, dia itu tidak merasa keliru, tapi dia merasa benar. Padahal para ahli ilmu melihat dengan jelas, dengan gamblang, dia itu di atas jalan kekeliruan, di atas jalan kesalahan. Tapi dia yang tidak tahu, dia sedang melakukan kekeliruan, tidak tahu. Ini parah, ini lebih parah. Ibaratnya seperti itu. Seperti orang Khawarij tadi, dia yang ngebom, yang membunuh, bahkan dia bunuh diri juga, itu dia tidak merasa keliru, tidak merasa salah. Mereka merasa di atas kebenaran. Meskipun membunuh orang, membunuh diri sendiri, ngebom sana, ngebom sini, memberikan teror, memberikan madarat bagi kaum muslimin, tapi merasa benar. Ini yang contoh dari syubhat. Maka syubhat ini lebih mengerikan, lebih besar lagi daripada syahwat. Secara umum seperti itu. Bahkan orang yang kena syubhat terkadang sampai istihlal. Istihlal artinya mengapa? Menghalalkan. Menghalalkan. Jadi perbuatan yang dosa, yang maksiat itu dihalalkan. Seperti zina kemarin ada berita yang sempat viral, jangan mireng mboten dari salah satu UIN. Ya sudah agak lama. Seorang yang dia mengatakan zina itu tidak apa-apa, zina itu tidak terlarang. Ini kena syubhat namanya. Kelompok liberal yang biasa mengatakan hal seperti ini. Syubhat bisa sampai menjadikan orang istihlal, menghalalkan yang haram, atau seorang yang dia mengharamkan yang halal, ini juga terlarang. Dan penyakit syahwat, ya syahwat ini bisa dilawan dengan seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Allah taala dan sabar. Syahwat bisa dilawan dengan istiqomah taat pada Allah dan sabar. Sabar. Tidak mengikuti syahwat. Adapun penyakit syubhat ini bisa dilawan dengan apa? Bisa dilawan dengan ilmu. Syubhat itu bisa dilawan dengan ilmu. Syubhat dilawan dengan ilmu. Adapun syahwat dilawan dengan sabar dan juga senantiasa terus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Terus beribadah pada Allah taala. Itu yang dijelaskan oleh para ulama kita. Dan setiap orang dia istiqomah, atau orang yang berusaha istiqomah di atas kebenaran, di atas kebaikan, senantiasa tadi, tidak akan ada henti-hentinya. Ini syaitan ini melihat, oh si fulanah ini cocoknya disesatkan dengan apa ya? Dengan syahwat atau syubhat. Disesatkan dengan syahwat atau syubhat. Dan syaitan tidak peduli, yang penting tersesat. Tersesatnya dengan syahwat atau syubhat, keberhasilan bagi syaitan. Nah kita ketika sudah tahu syaitan menyesatkan dari dua jalan ini,
ya kita berusaha meninggalkan, meskipun dengan perjuangan yang ekstra tadi, perjuangan yang mati-matian tadi. Tapi perjuangan kita ini sebentar sebenarnya, hanya di dunia. Kita berjuangnya ini hanya di dunia. Di akhirat tinggal panennya, ya panen kebaikan atau keburukan. Ya, semoga kita panen kebaikan semuanya. Dosa-dosa segera ditobati. Sebenarnya kalau dosa ditobati, insya Allah kita nggak punya dosa, gitu sebenarnya. Dan tobat ini kewajiban seorang setiap hari. Tobat ini merupakan ibadah kewajiban seorang muslim dan muslimah sampai akhir hayatnya setiap hari. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap waktu, setiap tempat, setiap ada perbuatan maksiat yang kita lakukan, segera kembali, segera tobat pada Allah taala. Meskipun saya ngomong bukan sekedar ngomong, usahanya juga ya sangat luar biasa ini. Usahanya mati-matian ini. Tapi ketika kita maksiat, maka segera tobat kepada Allah taala. Meskipun yang pertama tentu tidak bermaksiat, tidak ingin kita bermaksiat. Terkadang lain tapi terlanjur harus bohong, terlanjur gimana ini? Ya harus segera tobat pada Allah taala. Terlanjur harus ini itu dan lain sebagainya. Intinya segera tobat kembali pada Allah taala dan Allah akan menghapuskan dosa kita. Karena orang yang tobat dia pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobatnya ini taubatan nasuha, terpenuhi syarat-syaratnya. Syarat taubatan nasuha, dia meninggalkan perbuatan dosa. Dia menyesali perbuatan dosanya, benar-benar menyesal. Dari dalam hatinya, bukan karena ketangkap, bukan karena kelihatan temannya, bukan karena kelihatan orang lain. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan ini datang dari hatinya, datang dari lubuk hatinya. Dan dia, syarat yang ketiga, dia berjanji meninggalkan perbuatan dosa itu, tidak mengulanginya. Berjanji tidak mengulangi perbuatan dosanya. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua, menyesali perbuatan dosa. Yang ketiga, berjanji tidak mengulangi dosanya. Itu syarat taubatan nasuha. Kalau orang bisa melakukan seperti ini pada dosa apapun yang pernah dia lakukan, orang pernah melakukan kesyirikan, kebid'ahan, mencuri, berzina, minum khamr, durhaka, berjudi, riba dan lain sebagainya, ya sudah semua dosa ada pada dirinya. Misalnya ada orang yang seperti ini, ketika dia benar-benar taubatan nasuha, maka Allah pasti akan mengampuni dosanya. Pasti Allah akan menjadikan dia orang yang bersih dari dosanya. Nah, kita semuanya para pendosa segera kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang kita lakukan sudah terlalu banyak. Kalau nggak berhenti pada bulan Ramadan, berhenti kapan lagi gitu ya. Kalau nggak berhenti pada hari sekarang, waktu sekarang, maka berhentinya kapan lagi? Maka semuanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini syahwat dan syubhat ini juga ditobati. Kalau seorang pernah mengikuti syahwatnya, seorang pernah kena syubhat, maka dia segera kembali tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syahwat dan juga syubhat termasuk kemaksiatan juga. Mengikuti syahwat termasuk kemaksiatan. Karena syubhat juga termasuk kemaksiatan, maka segera dia taubatan nasuha. Kemudian yang ke-10, kaidah yang ke-10 tadi saya ringkas tapi intinya kurang lebih seperti itu. Menyerupai orang kafir merupakan faktor terbesar berpaling dari istiqomah. Menyerupai orang kafir merupakan faktor terbesar berpaling dari istiqomah. Berarti kalau seorang dia ingin istiqomah, dia tidak boleh menyerupai orang kafir, tidak boleh. Pada kekhususan orang kafir, tidak boleh. Karena menyerupai orang kafir itu kerusakannya kembali pada dua hal. Kerusakan ilmu dan juga kerusakan amal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah kepada kita untuk berada di jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang yang engkau berikan nikmat pada mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang mereka dimurkai, mereka Yahudi. Waladdallin, dan bukan jalannya orang yang tersesat, mereka adalah orang-orang Nasrani.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan rusaknya Yahudi itu karena amal, sedangkan rusaknya Nasrani karena ilmu. Karena orang-orang Yahudi mereka berilmu, tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan kebenaran tersebut. Adapun Nasrani kebalikannya, mereka orang yang beramal tanpa ilmu. Adapun Islam pertengahan di antara Yahudi dan di antara Nasrani. Seorang muslimah yang baik, dia berilmu dan dia mengamalkan ilmunya. Dia beramal berdasarkan ilmunya. Maka kita jangan sampai menjadi Yahudi seperti Yahudi, jangan sampai seperti Nasrani. Jangan sampai seperti Yahudi yang tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan kebenaran. Ini seperti Abu Thalib juga jadinya. Seperti Abu Thalib. Dia tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkan kebenaran. Akhirnya juga masuk neraka. Kekal apa enggak kekal? Abu Thalib kekal napa mboten? Pamannya Rasul loh. Kekal napa mboten? Abu Thalib pamannya Rasul yang bantu dakwah itu loh. Kekal apa enggak di neraka? Jawabnya kekal napa kekal? Kekal di neraka. Abu Thalib satu-satunya orang kafir musyrik yang dapat syafaat nih. Syafaatnya diringankan, tapi bukan syafaatnya diangkat dari neraka dimasukkan surga, tidak. Harusnya nerakanya dapat azab yang sangat besar, diringankan menjadi azab yang itu loh ya, di kakinya ditaruh api, kemudian otaknya mendidih, itu kan? Itu ya Abu Thalib itu. Nah, dia dapat azab seperti itu aja, dia merasa orang yang paling mendapatkan azab paling besar. Abu Thalib ketika diazab seperti itu, dia merasa orang yang paling sengsara. Azabnya paling besar nih, saya ini sudah diazab seperti ini, azab paling besar. Kakinya dibakar, kepalanya, otaknya mendidih. Jangan pikirkan hanya kepalanya yang mendidih, itu anggota badan yang jaraknya paling jauh, kepala dan kaki. Bagaimana kondisi pahanya, kondisi perutnya, kondisi wajahnya, tangannya, dan sebagainya. Lebih parah bisa jadi. Maka ini perlu diperhatikan. Jangan kita seperti orang-orang Yahudi, tahu kebenaran tapi sombong, tidak mau mengikuti kebenaran, menolak kebenaran. Orang yang sombong seperti Yahudi, seperti iblis jadinya, menolak kebenaran. Kemudian juga jangan seperti Nasrani, orang-orang yang semangat beribadah tapi tanpa ilmu. Semangat beribadah tanpa ilmu. Suatu hari pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melewati tempat ibadahnya orang-orang Nasrani. Tiba-tiba Umar berhenti dan melihat mereka ibadah. Akhirnya Umar menangis. Umar menangis. Ketika ditanya oleh sahabat yang lain, kenapa Anda menangis? Ini kan orang-orang Nasrani ibadah. Kok menangis? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjelaskan, mengatakan, membawakan ayat Al-Qur'anul Karim. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, mereka orang yang beramal sangat keras. Amilatun nasibatun, beramal dengan amal yang sangat keras, sangat banyak, sangat besar amalnya. Tapi tasla naron, masuk neraka hamiyah, yang panasnya, sisanya menyalamanya. Amal ibadah loh, ternyata kok diazab di neraka. Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Tapi mereka, Umar ini melihat, wah ini kasihan orang-orang ini, ibadahnya luar biasa, banyak ibadahnya luar biasa, menjadikan mereka capek, lelah, letih, tapi ternyata nanti masuk neraka. Secara umum loh ini ya, jangan dilihat orang per orang. Wah, saya punya tetangga namanya Pak Fulan, Nasrani, wah pasti dia masuk neraka, kasihan saya. Ya secara umum, kalau menentukan orang masuk neraka surga, jawabnya tidak boleh. Tidak boleh nih ya, perlu diperhatikan ini. Tidak boleh kita menentukan orang ini masuk neraka, orang ini masuk surga. Tidak boleh kita tentukan kecuali kalau ada dalilnya. Kecuali kalau ada dalilnya. Seperti Abu Lahab masuk neraka atau surga? Jelas masuk neraka. Tidak boleh sungkan baca surat Al-Lahab. Boleh nggak sungkan? Tidak boleh. Ada loh orang yang dia nggak mau baca surat Al-Lahab. Kenapa? Karena sungkan. Ini pamannya Rasul, kasihan masuk neraka loh. Gimana? Walak wal baroknya di mana?
siapa yang dia cinta, siapa yang dia benci. Al-wala wal bara, penting sekali dalam Islam. Kemudian juga pamannya Rasul juga masuk neraka. Kalau ada dalilnya bisa kita tentukan ini masuk neraka, ini masuk surga, boleh. Tapi kalau tidak ada dalilnya, dalil yang muncul adalah secara umum, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun, orang kafir dibagi oleh Allah Ta'ala. Ada ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan musyrikun. Dibagi karena memang ada perbedaan. Gitu loh. Ini bukan sekedar-sekedarnya, tapi dibagi ini karena ada perbedaannya. Misalnya sesembelian ahlul kitab, sembelian orang musyrikin beda gitu ya. Itu mereka tempatnya di neraka jahanam. Ini kan secara umum. Ini kita katakan secara umum, tapi kalau orang per orang, person-personnya, individunya, tidak boleh kita menghukumi si A masuk neraka, si B masuk surga. Ini tidak boleh, tidak boleh sama sekali. Kalau mengatakan secara umum boleh, orang kafir masuk neraka, iya, orang musyrik masuk neraka, karena masuk neraka surganya orang ini berbeda-beda. Kondisinya masing-masing dan yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kita ini menyerupai orang-orang kafir, karena ini bisa merusak istiqomahnya orang, bisa merusak istiqomahnya kita. Berjuang mati-matian, berusaha dengan keras, tapi ternyata malah mengikuti orang-orang kufar, mengikuti orang-orang musyrik. Nah, ini tidak boleh dalam hal-hal kekhususan mereka. Dalam hal-hal kekhususan mereka tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Kemudian juga yang terakhir, Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan contoh dari amalan Yahudi Nasrani yang disayangkan sekali akan ada kaum muslimin yang mengikuti mereka adalah sabdanya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, sungguh kalian akan benar-benar mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, sunnahnya orang-orang sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal, sampai apabila mereka masuk ke lubangnya lubangnya dob, sorry ya, diartikan biawak, ini enggak benar. Lubangnya dob, maka kalian juga pasti akan mengikuti. Ini akan ada, ini ciri-ciri buruk, ini jangan sampai dijalankan ini. Seperti tanda kiamat, ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Tanda kiamat itu loh ya, ada yang baik, ada yang buruk. Kita menirukan yang baik, jangan tirukan yang buruk-buruk. Kalau kiamat ya pasti akan terjadi, nggak bisa ditahan, itu nggak bisa. Wah, jangan kiamat dulu lah, belum nikah ini lah. Nggak bisa. Ya terus berjalan tanda kiamat ini. Terus akan ada, waktunya sudah ditentukan. Tanda yang baik kita berusaha menjalankan, tanda yang buruk jangan kita jalankan. Jangan termasuk kita dalam hadis-hadis yang buruk, jangan. Seperti ini tanda-tanda yang buruk yang disebutkan Rasulullah, jangan sampai kita ikut, jangan sampai kita mengikuti. Seorang yang dia muslim akan mengikuti kebiasaan sunnah-sunnah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, ini benar-benar mengikuti. Hingga istilahnya seorang ini dia orang yang masuk lubang dob di padang pasir. Dan dob sama biawak sama atau beda? Jenengan nggak pernah browsing atau jenengan? Jenengan ini browsingnya kue masak gitu. Emang akhwat banget aja. Nanti bisa dilihat, ditulis dob itu, binatang dob itu seperti apa, nanti kelihatan. Maksudnya untuk membedakan. Biasanya dob itu beda dengan biawak. Itu sekedar itu aja. Biawak itu bahasa Jawa ini namanya nyambe. Kalau dilihat itu berbeda, sangat jauh. Kalau dob hidupnya itu di padang pasir. Kalau biawak hidupnya di mana? Di
di dekatnya sungai biasanya, dekatnya sungai-sungai yang ada airnya, di kali, di kalenan itu ya, kayak gitu-gitu. Kemudian kalau dop makanannya apa? Dop makanannya, udah bukan pasir, masa makan pasir? Hidup di padang pasir bukan makan pasir. Dop niku makanannya dia herbivora, makan apa? Tumbuhan. Kalau biawak makan bayam, makan belalang, makan ikan, makan dia ayam, karnivora dia, pemakan daging, makan hewan juga, dia pemburu gitu loh ya. Ini berbeda. Kemudian dilihat dari bentuknya jauh berbeda, bentuknya sangat jauh bedanya. Dop itu kalau istilahnya buntek gitu loh ya. Dop itu ekornya aja buntek, ekornya itu berenduk gitu loh ya, ekornya itu. Jadi pendek ekornya tapi besar. Kalau biawak ekornya kan kecil panjang ekornya, maka jauh. Tidak bisa dikiaskan. Loh, berarti kan kalau dop kan adanya di Arab itu yang halal. Kalau di Indonesia kan adanya biawak, makanya podo ae. Enggak podo jawabnya. Kalau biawak halal atau haram? Halal atau haram berarti? Kalau biawak, biawak loh ya, biawak di Indonesia. Kalau dop di Arab, kalau di Arab dop halal. Kalau di Indonesia biawak haram. Jual belinya boleh atau enggak boleh? Tetap tidak boleh, haram. Jual beli tetap diharamkan. Keripik kodok ada apa enggak? Berarti halal atau haram? Kaidahnya hewan yang tidak boleh dibunuh dan hewan yang diperintahkan dibunuh haram dimakan. Kodok itu perintahnya dibunuh atau enggak boleh dibunuh? Enggak boleh, tapi lagi gila pripun? Nah. Nah, tidak. Enggak boleh dibunuh, maka tidak boleh dimakan. Tidak boleh, haram gitu. Yang diperintahkan dibunuh, nah itu juga nggak boleh dimakan. Ular diperintahkan dibunuh, masa dimakan? Itu nggak boleh. Tikus, cicak, dan lain-lain. Nah ini seandainya orang-orang itu masuk lubang dop, padahal lubang dop itu dia lubangnya itu berbelok-belok. Lubangnya bukan kayak lubang yang langsung ke bawah, tidak, tapi lubangnya itu berbelok-belok. Lubang dop di pasir itu loh ya. Saya tahunya juga browsing seperti ini. Kan dijelaskan ulama loh, oh lubangnya dop itu di bawah pasir itu berbelok-belok, bukan lurus ke dalam, itu bukan lurus jalannya, tapi jalannya berkelok-kelok. Ini menunjukkan bahasanya kaum muslim akan ada yang mengikuti sunnahnya orang-orang kafir. Meskipun sunnahnya itu kayak susah sekali dilakukan, tapi akan ada yang mengikuti. Seperti orang yang dia itu misalnya melakukan seorang muslimah, tapi ibadahnya di tempat orang-orang Nasrani. Ada apa enggak ada? Ada. Ini kan kayak mustahil. Masa masjidnya itu loh sepi gitu loh ya. Masjidnya ini enggak dimamurkan, kok malah datang ke tempatnya tempat ibadahnya orang-orang Nasrani misalnya. Ini juga sampai akan ada yang mengikuti seperti itu. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini tanda-tanda ciri-ciri keburukan. Jangan kita ikut masuk di dalamnya gitu ya. Kalau ciri-cirinya baik, maka kita berusaha masuk. Di antara ciri-ciri datangnya nanti akan ada hari kiamat adalah Nabi Isa akan turun, kemudian membunuh Dajjal, kemudian mengimami kaum muslimin. Ini kan ciri-ciri yang baik, nggak ada masalah. Di antara ciri-ciri baik ya, akan terjadi kiamat adalah kaum muslimin sangat makmur. Kaum muslimin sangat makmur sekali semuanya, sejahtera semuanya. Ini tanda-tanda kiamat yang baik. Seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau yang buruk jangan sampai kita ikut. Nah, kemudian penutupnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala pernah menjelaskan a'damul karamati luzumul istiqomah.
karomah yang paling besar adalah istiqomah. Jadi istiqomah di atas kebaikan, di atas kebenaran adalah merupakan karomah yang terbesar. Orang tidak perlu dia sibuk nyari-nyari karomah, tidak perlu. Tidak usah juga berharap dapat karomah, juga tidak. Sudah kita menjalankan ibadah kepada Allah Ta'ala, sudah cukup. Dan karomah terbesar kata Syekhul Islam adalah seorang dia istiqomah di atas kebenaran. Ini merupakan karomah yang paling besar, dan itu yang berusaha kita raih. Ini kita berusaha meraih karomah terbesar berupa istiqomah di atas kebenaran, istiqomah di atas kebaikan. Barangkali ini yang terkait dengan kitab 10 prinsip untuk menggapai istiqomah. Kemudian juga sedikit kita berikan wejangan atau nasihat yang terkait dengan bulan Ramadan. Sebagaimana telah kita pahami bersama, dan juga banyak kajian-kajian yang membahas tentang kemuliaan, keutamaan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, qiyam di bulan Ramadan. Di antaranya adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan diturunkan Al-Quranul Karim. Bulan yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala puasa Ramadan, puasa wajib adanya pada bulan Ramadan. Kemudian juga pada bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka. Berapa pintu surga? Berapa jumlah pintu surga? Ada 8 ya. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup. Berapa pintu neraka? Ada 7. Pintu neraka ditutup. Ini kebaikan dari Allah Ta'ala, keberkahan dari Allah Ta'ala. Kemudian juga termasuk kebaikan, kemuliaan, keberkahan bulan Ramadan, para syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara gaib. Yang jelas bisikan waswas syaitan minim, lebih sedikit daripada bulan-bulan selain Ramadan. Lebih sedikit, ya lebih minim. Yang jelas adalah seperti itu. Maka seorang dia lebih mudah beribadah kepada Allah Ta'ala, mau berinfak, membaca Quran, orang mau berzikir kepada Allah Ta'ala, birrul walidain, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian juga termasuk keutamaan bulan Ramadan adalah adanya puasa Ramadan plus puasa 6 hari di bulan Syawal. Itu akan menjadikan seorang seperti dia puasa setahun penuh. Puasa Ramadan katakanlah 30 hari, kemudian puasa pada 6 hari di bulan Syawal, jumlahnya 36 hari. Padahal setiap kebaikan minimal dilipat gandakan berapa? Minimal dikalikan berapa kebaikannya? Dikalikan 10. Kalau 36 dikali 10 berarti 360. Ini seperti orang puasa setahun penuh, setahun full, seperti pahalanya seperti itu. Itu kan adanya pada bulan Ramadan. Ini keutamaan yang sangat besar sekali. Kebaikan, kemurahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar sekali. Nah, kemudian yang penting kita perhatikan, kemudian juga adanya malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Yang penting kita perhatikan adalah perkataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Innal ardo la tuqaddisu ahadan." Sesungguhnya bumi tidak bisa mensucikan seseorang. Bumi, tanah tidak bisa mensucikan seseorang. Wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Sesungguhnya yang bisa mensucikan, menjadikan orang baik adalah amal ibadahnya. Amal ibadahnya. Ketika kita mengetahui bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, kebaikan, tapi orang yang dia sekedar hidup di bulan Ramadan, kalau tidak beramal, dia juga tidak bisa mendapatkan keberkahannya, kebaikannya tidak bisa. Sebagaimana orang yang dia hidup tinggal di kota Mekah, apakah otomatis dia menjadi orang solih, bertakwa? Jawabnya tidak. Amal ibadahnya yang membedakan. Amal ibadahnya. Tidak bisa orang sekedar hidup di bulan Ramadan, kemudian lewat bulan Ramadan dia merasa suci, bersih seperti orang yang baru dilahirkan, tidak punya dosa. Tidak bisa. Sekedar itu tidak bisa. Orang wajib dia beramal solih di bulan Ramadan. Bulan Ramadannya benar membawa banyak kebaikan,
membawa banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan? Bagaimana cara kita mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan? Jawabnya dengan beramal solih. Kalau hanya sekedar orang hidup di bulan Ramadan, lewat sampai bulan Syawal masih hidup dia, tapi tidak beramal, tidak sholat juga, tidak puasa juga, maka kondisinya tetap saja, tetap dia orang yang berdosa. Adapun orang-orang yang benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dia beramalnya ini sungguh-sungguh. Orang yang beramal dengan amal yang ikhlas. Orang yang amalnya benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, dia berjuang keras. Bukan sekedar-sekedarnya masuk bulan Ramadan bahagia, iya. Harus ada bahagianya memang. Wala wal barok, kita diuji. Bagaimana mungkin orang mukmin, mukminah tidak bahagia datang bulan Ramadan? Hatinya tentu bahagia. Tapi sekedar bahagia tidak cukup untuk menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib dia beramal solih, wajib dia puasa. Sholatnya tetap wajib di bulan Ramadan atau selain Ramadan. Allah yang kita sembah di bulan-bulan sebelumnya, tetap Allah sama yang kita sembah pada bulan Ramadan. Allah sama. Qul huwallahu ahadun, kata Allah, Allah itu esa. Sholat wajib, sholat 5 waktu tetap kita wajib jalankan di bulan Ramadan. Puasa yang wajib, puasa Ramadan wajib kita jalankan di bulan Ramadan. Allah yang mewajibkan. Jadi mulianya seorang, diampuninya seorang ini karena dia beramal solih, bukan sekedar berjumpa, bertemu dengan bulan Ramadan. Kata Salman Al-Farisi, innal ardola tuqaddisu ahadan. Sesungguhnya bumi, meskipun tanah Mekah, tanah Madinah, tidak bisa mensucikan seseorang. Wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Sesungguhnya yang bisa mensucikan seorang, menjadikan orang baik, adalah amal ibadahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa beramal dengan maksimal pada bulan Ramadan ini. Amin. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun kalau langsung izin dulu guys.